Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Anissa Muthaharoh MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membawakan materi tentang bimbingan konseling keluarga dan remaja. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada Laura Safina Salsabila dengan NIM 3521011. Ada Rina Melina Sari dengan NIM 3521012. Dan saya Muhammad Bilal dengan NIM 3521014. Kemudian ada Indah Suryaningsih dengan NIM 3521017. Ada Amilatus Solihah dengan NIM 3521034. Dan yang terakhir ada Nailah Sekar Adriani dengan NIM 3521036. Oke, langsung saja kita masuk ke materi bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu proses layanan yang diberikan kepada individu atau kelompok guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan, rencana, dan interpretasi yang diperlukan untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang lebih baik. Adapun konseling adalah membantu klien. Hubungan dalam konseling itu bersifat membantu atau helping. Hubungan membantu itu berbeda dengan memberi atau mengambil alih pekerjaan orang lain. Membantu tetap memberi kepercayaan kepada klien untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. Bimbingan dan konseling keluarga. Konseling keluarga adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada klien atau anggota keluarga melalui sistem kehidupan yang ada dalam sebuah keluarga, yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan dalam keluarga sehingga setiap anggota keluarga mampu bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, pada akhirnya dapat menciptakan suasana keluarga yang lebih harmonis. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam konseling keluarga. 1. Kedudukan setiap anggota adalah sejajar. Artinya tidak ada satu anggota keluarga yang lebih penting dibandingkan dengan anggota yang lain. 2. Situasi saat ini merupakan penyebab masalah keluarga sehingga yang harus diubah adalah prosesnya. 3. Konselor tidak perlu memperhatikan diagnostik dari permasalahan keluarga. 4. Selama intervensi berlangsung, konselor harus melibatkan dirinya secara utuh sebagai bagian dalam dinamika keluarga klien. 5. Konselor harus berupaya menimbulkan keberanian setiap anggota keluarga agar berani mengungkapkan pendapatnya dan dapat berinteraksi satu sama lain sehingga menjadi intrafamily involvement. Yang terakhir yaitu relasi konselor dengan anggota keluarga bersifat sementara, karena relasi yang permanen akan berdampak negatif bagi penyelesaian konseling. Supervisi yang dilakukan secara nyata. Penyebab masalah keluarga. Pertama, ditouring atau saling melimpahkan kesalahan. Kedua, anak dan orang tua berkoalisi atau bersatu melawan orang tua yang lain. Ketiga, adanya ketimpangan alokasi sumber daya ekonomi dan kekuasaan. Keempat, ketidakmampuan berinteraksi antar anggota keluarga dalam menangani masalah. Selanjutnya ada tujuan konseling keluarga. Tujuan yang pertama yaitu untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta. Jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota-anggota yang lain. Yang kedua, agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan toleransi terhadap anggota keluarga yang mengalami frustasi atau kecewa,
konflik dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengembangkan motif dan potensi setiap anggota keluarga dengan cara mendorong atau mensupport, memberi semangat dan meningkatkan anggota tersebut. Bimbingan dan konseling remaja. Geldart pada tahun 2012 menyebutkan bahwa konseling remaja adalah proses bantuan yang dilakukan kepada seorang individu dengan sikap, keyakinan, perilaku, dan respon uniknya masing-masing dalam menghadapi tantangan yang dihadapinya. Menurut Erikson, masa remaja seringkali diistilahkan dengan masa mencari jati diri, sedangkan menurut Muhammad Ali pada tahun 2014 disebutkan dengan identitas ego atau ego identity. Hal ini terjadi karena remaja merupakan masa peralihan antara kehidupan anak-anak ke masa kehidupan orang dewasa. Sikap-sikap yang seringkali ditunjukkan oleh remaja antara lain 1. Kegelisahan, 2. Pertentangan, 3. Menghayal, 4. Aktivitas berkelompok, 5. Keinginan mencoba segala sesuatu. Menurut Muhammad Ali pada tahun 2014 terdapat beberapa karakteristik yang menonjol dari perkembangan sosial remaja, yaitu berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan akan pergaulan, adanya upaya memilih nilai-nilai sosial, meningkatnya ketertarikan pada lawan jenis, mulai cenderung memilih karir tertentu. Selanjutnya ada 3 lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan hubungan sosial, yaitu yang pertama ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lalu ada lingkungan masyarakat. Tujuan konseling remaja yang pertama ada membantu klien untuk lebih memahami perubahan yang dialami dan mendapatkan bekal bagaimana cara menjalani kehidupan di masa remaja mereka. Yang kedua ada membantu memberikan arahan untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya. Dan yang terakhir ada memberikan arahan kepada klien agar dapat membedakan pergaulan mana yang baik dan tidak baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanya di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.